Ya teman-teman, hari ini saya mau buatin video tentang lanjutan dari yang kemarin ya, masalah setting karbu. Kalau kemarin kan saya udah buatin tuh videonya ke teman-teman untuk setting karbu, setting kering dan setting basah ya. Nah sekarang saya buatin video ini buat pemula ya, untuk cara merubahnya. Misal dari teman-teman settingnya pertamanya kering, mau dibuat agak basah, atau tadinya settingnya terlalu basah mau dibuat agak kering. Ini komponen apa aja yang di dalam karbu yang teman-teman harus tahu, yang bisa ngasih efek perubahan di motor teman-teman ya. Ya ini saya buatin, jujur ya teman-teman ya, sayanya bosan kalau udah ditanya tentang spuyer. Kemarin udah saya buatin tuh video gambaran buat teman-teman semua, setting kering dan setting basah, masih aja nanya berapa spuyer yang pas. Susah teman-teman jawabnya kalau tentang spuyer mah. Soalnya kalau spuyer itu setiap motor beda-beda kebutuhannya ya. Ya sama aja ibarat makan porsi makannya seseorang, belum tentu sama. Gimana kebutuhannya aja. Misal saya makan sehari 2 kali cukup, mungkin di teman-teman mungkin kurang kalau 2 hari, bisa 3 kali, bisa 4 kali, atau mungkin ada yang cukup 1 kali makan dalam 1 hari. Jadi kalau untuk spuyer itu jangan nanya ke saya deh, sayanya suka kebingungan, malas jawabnya, bahkan saya suka nggak respon kalau yang suka nanya spuyer gitu. Karena ya itu kebutuhannya beda-beda ya teman-teman ya, tergantung kemampuan motor, tergantung maunya mesin juga, maunya berapa spuyernya, jadi nggak bisa dipukul rata. Lain cerita kalau teman-teman emang porting gitu ke saya, kadang saya suka kasih resepnya untuk spuyer. Ini bukan berarti saya anak tirikan yang porting ke saya dan yang nggak porting ke saya, enggak ya teman-teman. Soalnya kalau yang porting ke saya suka nanya detail tentang pengapiannya apa. Misal ada konsumen porting blok dan head, saya suka tanya dulu itu motor pengapiannya gimana, pakai gearnya berapa. Jadi gambaran spuyernya di saya ada, karena saya tahu spek mesinnya saya tahu. Lain hal kalau teman-teman tiba-tiba nanya ke saya, Mas spuyer saya berapa, kan saya nggak tahu spek mesinnya. Kalau saya tanya panjang lebar juga belum tentu teman-teman yang nanyanya juga paham dengan mesin, jadi bingung sayanya. Jadi maaf ya buat teman-teman yang nanya spuyer, mungkin kadang suka nggak saya jawab. Jadi teman-teman bisa lihat deh video-video saya yang lain tentang setting spuyer kering dan setting basah. Di situ kan ada, teman-teman tinggal tarik aja garis merahnya. Jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Ini kita bicara motor harian ya, bukan buat spek balap ya. Apalagi kalau teman-teman nanya bloknya portingan, nah itu udah paling bingung. Portingnya di siapa, nanya spuyernya dan gearnya ke saya. Saya nambah bingung kalau digituin. Bukannya saya nggak mau jawab, bingung saya nggak tahu hitungan. Aduh, saya nggak tahu hitungan tinggi exhaustnya berapa, setting-setting yang lainnya saya nggak tahu. Makanya usahain kalau emang teman-teman masih awam porting gitu, nggak usah ke saya. Kalau porting mah ke mekanik yang lain juga banyak, saya masih pemula. Misalnya teman-teman porting gitu ke tempat lain, teman-teman juga sekalian sharing, jangan cuma tok terima ini porting, minta porting, motor pengen lari pengen kenceng, nggak ada ya teman-teman bikin blok, bikin head, pasang tek, motor langsung lari, nggak ada itu. Teman-teman harus setting ulang, nggak bisa motor langsung lari, harus setting ulang, terutama di spuyer dan gear. Ya kalau salah satu cirinya porting, kalau berhasil kan tenaga ikut naik. Nah kalau tenaga naik, otomatis minum spuyer minta naik, logikanya seperti itu. Nah kalau udah spuyer minta naik, tenaga naik, gear minta turun. Udah begitu kalau ereking, kalau dari porting. Nah kalau teman-teman porting ngalamin hal seperti itu, berarti berhasil portingnya. Nih saya kasih contoh ya di motor pribadi ya. Aduh. Nih ya teman-teman ya, ini bloknya KW standar, nggak diamplas, nggak dikorek, nggak diapa-apain. Ini kulit jeruk masih ada, masih nempel, masih pada tebal, masih acak-acakan. Ini bloknya KW, nggak usah sebut merek dah, pokoknya mah KW YP1 aja. Ini bloknya KW.
Headnya ini standar tanpa papasan, tuh lihat jari saya masih bisa masuk. Ini kalau papasan rapat di sininya. Ini ini murni. Aduh, blok sama head standar. Motor ini dengan keadaan begini, spoiler karbunya ini open ya, nggak pakai filter. Pilot 27,5, main jet 160. Artinya ini udah naik 2 step dalam keadaan standar. Teman-teman mau tiru nih, misalnya semua standar, blok standar, head standar, dikasih pilot jet 27,5 mau main jet 160, saya jamin motornya kebasahan. Kenapa kebasahan? Oh, tapi di motor saya pas kok, di motor teman-teman kebasahan. Kalau teman-teman tiru speknya seperti ini. Kenapa? Karena saya maksimalin 3 bagian. Knalpot saya maksimalin. Ini knalpotnya standar, cuman dibobok. Saya maksimalin membran standar. Tuh, membrannya standar, cuman saya maksimalin. Api, spool, CDI, oil ini full standar, cuman saya maksimalin. Jadi saya maksimalin 3 komponen itu. Saya pengen tahu sampai mana ini limitnya ini blok. Ketemunya di sini di pilot 27,5, main jet 160. Dan udah cukup enak nih saya dengan tanpa porting, hanya melakukan modifikasi di 3 komponen itu, semuanya masih standar. Membran standar, lidah juga masih standar. Hanya dimaksimalin di setelannya, di bukaannya, sama api juga standar. Api full standar, CDI standar, cuma dimaksimalin aja. Jadi paham ya teman-teman ya. Spoiler itu nggak bisa dipukul rata ya. Ya, ini contohnya. Dengan keadaan blok dan head standar, spoiler naiknya 2 step. Ini spoiler segini, pilot 27,5 dan main jet 160. Biasa saya terapin di motor konsumen yang porting saya. Teman-teman boleh cek siapa yang porting ke saya, yang bloknya mau orsinil kek atau mau blok KW kek dengan rubahan head, yang lain komponennya standar. Saya saranin pilot 27,5, main jet sama 160. Tapi itu bloknya portingan. Nah, kalau teman-teman tiru ini bloknya kan standar, head standar. Niru spoiler saya tanpa maksimalin knalpot, membran, sama terutama di api, sama api, dijamin motornya kebasahan. Pasti nggak enak motornya, terlalu basah. Jadi paham ya teman-teman ya, untuk spoiler nggak bisa kita pakai patokan yang sama. Jadi tergantung kebutuhan di mesinnya aja. Oke, sekarang kita lanjut ke karbunya ya teman-teman ya. Ini untuk pemula nih, tip untuk pemula nih. Kalau untuk mau merubah settingan, bisa teman-teman ikutin video ini. Ini untuk spek motor-motor harian ya teman-teman ya, bukan untuk motor balap, liaran apalagi. Bukan, ini mah untuk motor harian. Mentoknya ini semi lah, korek-korek jalanan lah. Bukan untuk motor khusus full race. Oke, kita mulai dari bagian luar ya teman-teman ya. Nih ya, nih buat pemula. Ini ada seran angin nih. Ini makin ditutup, makin teman-teman pentokin ke kanan. Ini si udara makin sedikit masuknya ke lubang. Di sini kan ada lubang nih. Nih. Ini kan lubang. Nah, si bodi seran angin ini makin ke depan dia makin kecil. Makanya ketika ditutup ke kanan, lubang ini menyempit. Saya buka ya. Nah, tuh lihat modelnya. Ujungnya kan dia kecil, sininya besar. Jadi kalau ini makin ditutup ke dalam, lubang ini kesedek jadinya. Jadi si udara susah lewatnya. Sebaliknya kalau ini dibuka, ketemu yang ujungnya kecil, dia udara jadi gampang masuk. Ini jangan lupa nih, kalau seteran angin di dalam dia ada pernya. Nah, kalau teman-teman nyetel angin sering berubah-ubah, cek nih pernya. Harus ada pernya, kalau nggak ada pernya dia berubah-ubah sendiri. Dan pasti ini di sini ada karet o-ringnya. Untuk expert ya bisa mainin ini seteran angin, dikecilin atau gimana. Cuman saya saranin jangan dirubah ini mah. Soalnya kan motornya juga kan bukan buat balap atau buat apa. Ini kan motor masih buat harian, jadi teman-teman nggak perlu dah memodifikasi ini. Ini kalau teman-teman sengaja beli mahal ini bro. Ini yang aslinya ada yang Jepang. Nggak tahu ada apa enggak ini dia mahal, bisa POD apa enggak. Jadi nggak usah dimodifikasi ini mah ujung-ujungnya. Teman-teman cukup mainin dari setelan ini aja. Ya, yang selanjutnya kita bagian dalam ya. Kalau ini mah udah pada tahu kali, ini mah langsam. Ini buat setel putaran langsam.
Nah, ini dari sini. Ini ada nozzle. Ini main jet. Standarnya racking, main jetnya 150. Kalau teman-teman ngerasa kurang gede, motor terlalu kering, teman-teman bisa naikin spoilernya. Bisa 155, 160, 170, 180, terserah itu mah, cukupnya berapa. Nah, untuk di nozzle ini kan ada lubang-lubang nozzle. Biarin aja, nggak usah dimodifikasi nozzle mah. Toh motornya kan buat harian. Beda kalau emang buat balap atau keperluan yang lain, mungkin ada yang memodifikasi untuk menambahkan nozzle menambahkan lubang di nozzle bodinya. Cuman kalau saran dari saya buat teman-teman buat harian nggak usah begini, nggak usah dilubang-lubangin. Sayang bro, nozzle racking kalau mau dibalikin ke standar belum tentu ada ini di Yamaha, susah. Ini ori Jepang, jadi cukup mainin dari main jet aja ya. Oh ya, untuk main jet ini untuk kawal putaran menengah ke atas ya teman-teman. Jadi teman-teman juga jangan salah, misalnya bawahnya kering yang diganti main jetnya, jangan salah. Ini main jet untuk kawal putaran tengah ke atas. Nah, untuk putaran bawah sampai tengah nih pilot. Kalau teman-teman ngerasa di putaran bawah sampai ke tengahnya motor terlalu cepat tariknya, terlalu cepat teriaknya atau settingan terlalu kering, ini yang diganti. Ini pilot. Standarnya racking 22,5. Teman-teman bisa naikin kayak 25, 27,5, 30, 32, 35, terserah itu mah. Sesuaikan dengan kebutuhan mesin aja. Atau kalau teman-teman ngerasa motor trek tiap oper gigi nih, misalnya tet kurang nyambut gitu. Tiap kali ngoper tuh motor kurang nyambut. Bisa teman-teman naikin pilotnya. Ya, sekarang kita lanjut ke yang lain ya. Ya, untuk yang selanjutnya pelampung ya teman-teman. Ini untuk kalau pelampung bisa dimainin, mainkan tingginya. Nih, di sini dikutik gitu. Cuman untuk yang pelampung ini saya nggak akan bahas dulu ya teman-teman, soalnya panjang. Saya harus teranginnya sedikit lebih panjang kalau untuk masalah di pelampung. Cuman saya kasih saran ke teman-teman, kalau motornya masih semi korek harian, setelan pelampung standar pabrik itu udah cukup, masih bisa kawal. Beda kalau teman-teman mau pakai balap atau liaran ya, mungkin pasti main pelampung pasti kurang, setelan pelampung pabrik pasti kurang. Teman kalau untuk korek semi harian mah setelan pelampung standar dari pabrik itu udah cukup lah untuk kawal kebutuhan bensinnya. Ya, selanjutnya ini teman-teman bisa mainin nih. Nih jarum skep. Ini teman-teman bisa lihat ya kontur jarum skep. Gemuk, kecil. Ini asli pabrik ya, asli racking. Di sini kan ada klip nih. Ini klipnya bisa dimainin. Standarnya pabrik klipnya 3. Teman-teman bisa kalau misalnya pengen sedikit agak basah, turunin klipnya ke 4. Pengen basah banget turunin ke 5. Pengen agak kering taruh di kedua. Lebih kering lagi taruh klip paling atas. Cara bukanya seperti ini aja. Ini yang ada cowakan taruh di bawah. Mau pakai tangan juga bisa. Cuman kalau saya lebih nyaman seperti ini. Udah begini, dorong jarumnya. Nah, copot kan. Tuh. Nah, untuk yang jarum ini nggak sedikit ya teman-teman ya. Saya temuin di motor-motor konsumen yang memodifikasi jarum skep. Ininya dikecilin. Ini contohnya seperti ini. Ini dikecilin nih, ditipisin. Emang tujuannya ini untuk naikin spoiler, buat naikin suplai bahan bakar. Cuman saran dari saya ya buat teman-teman semua nih, spare part racking itu mahal bro, nyarinya susah. Jadi kalau hanya untuk motor-motor korek harian, untuk harian nggak usah modifikasi ini. Ini kan udah dikasih nih sama pabrik nih, klip untuk setelan. Jadi kalau teman-teman nggak ngerubah ini, nggak mengecilkan, nggak modifikasi ini, pakem pabrik tetap terjaga. Pabrik ngasih toleransi nih buat main buat setel. Jadi ngapain ini harus dikecilin? Emang sah-sah aja mau dikecilin, tujuannya sama buat naikin spoiler. Cuman ketika teman-teman nanti mau balik ke standar, teman-teman akan kesulitan. Ya teman-teman harus beli ininya jarumnya. Jarum racking ini yang ori sama pabrik di set 22,5 yang karbu tahun muda ya. Pilot 22,5, main jet 150 dengan keadaan jarum seperti ini. Kalau ini udah dimodifikasi seperti ini, dikasih pilot 22,5 sama main jet 150, ini motor main jetnya kalau distandarin ya bisa jadi kebasahan walaupun ini di klipnya ketiga. Makanya saran dari saya buat teman-teman nggak usah modifikasi ini, sayang bro, nyarinya susah.
lebih baik main dari spuyer atau main dari klip ini gak usah dimodifikasi. Buat motor harian kekejar dari spuyer sama main klip ini juga. Lain hal kalau untuk balap ya teman-teman. Kalau balap emang main jet kan bisa tembus sampai 300, 320, 3,5 kan nyari main jetnya susah. Kadang suka dimodifikasi ininya, dikecilin sedikit. Tujuannya itu biar nyari main jetnya nggak terlalu sulit. Cuman kalau untuk korek-korek harian mah nggak perlu, nggak usah. Saya saranin seperti itu aja. Ya, untuk yang selanjutnya ini untuk pemilihan spuyer ya teman-teman. Ini contoh nih, ada beberapa spuyer ya. Ini mereknya ada KTC, Extreme sama Fizumi nih. Ini saya kasih saran ke teman-teman. Teman-teman, kalau misal ini kan tadi 150 ya, naik ke 160. Teman-teman pakai nih main jet 160 merek KTC. Motor dirasa kurang basah. Ini teman-teman mau naikin lagi 165 gitu jadinya. Jangan ambil merek lain kalau bisa. Ambil tetap ini, mereknya merek KTC. Jadi naik ataupun turun dari yang awal usahain sama mereknya. Kenapa? Karena takutnya ini Kitako sama Extreme atau sama Fizumi ini dia punya toleransi yang berbeda. Jadi nanti kalau teman-teman ganti spuyernya ganti merek juga, takutnya malah susah ngebacanya. Ngebaca settingnya jadi kesulitan. Takutnya yang 150 di KTC dengan 150 di Extreme bisa berbeda. Yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi saran dari saya buat teman-teman kalau mau ganti spuyer usahakan kenaikan naik ataupun turunnya menggunakan satu merek, jangan pakai merek yang lain. Ya, untuk harga spuyernya ini untuk KTC ataupun ini harganya beda-beda tipis, ini antara 30 sampai 35.000. Kalau di tempat saya untuk KTC harganya 35.000. Kalau untuk yang asli, kalau teman-teman ngerasa sultan, untuk yang asli silakan beli yang ori. Yang ori itu kalau nggak salah 60.000 lebih deh, 50.000 ke atas satu biji. Cuman ya repot juga kalau misalnya gue ganti spuyer pakai spuyer ori mah. Kalau buat saya mah saya cukup pakai merek-merek yang kayak gini aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa susah, sulit untuk nyari spuyer, misalnya sering oprak-aprek gitu daripada beli-beli spuyer, saya kasih saran ke teman-teman. Teman-teman beli aja kayak gini nih. Ini borojok. Ini lengkap dengan pegangannya. Ini ada angka, ada ukurannya tuh. Jadi misalnya teman-teman 160 tinggal bisa dibesarin dengan mata bor ini. Dengan manual, nggak pakai mesin tangan, kagak. Ini alatnya. Pegangannya ini. Ini si bor ntar masuk ke sini nih. Ini ada nozzle-nya di sini. Kencengin, udah tinggal gede-gedein aja. Nah, langkah itu lebih hemat ya. Cuman ngebacanya susah, ngebaca jumlahnya naiknya berapa, apa butuhnya berapa. Ya itu mah terserah di teman-teman. Kalau saya pribadi untuk motor-motor korek harian, saya nggak pernah pakai ini. Paling pakainya ini, kecuali kalau terpaksa. Kalau emang spuyer yang nggak ada, baru pakai ini. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya untuk video tentang setting karbu untuk cara setting spuyernya. Saya udah bikinin lengkap ya teman-teman, dari setting basah, setting kering, dan ini saya buatin cara ngerubahnya. Jadi tolong jangan nanya-nanya lagi spuyer ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ambil garis merahnya aja. Nggak bisa saya kalau nyeting spuyer yang bener tuh gimana, nggak bisa, karena saya bukan orang yang paling benar. Jadi saya juga masih pemula, masih sama-sama belajar. Oke gitu ya teman-teman ya, terima kasih atas waktunya ya.